Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari ini dalam kegiatan Debat Bahasa Indonesia. Saya, Onendani Savinte, selaku moderator akan membimbing jalan debat kali ini dengan mosi pelaku pelecehan seksual hukuman mati atau kebiri. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Pertama, perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Kedua, menyampaikan pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 3 menit. Kemudian dari tim pro dilanjutkan oleh tim kontra. Ketiga, sanggahan atau argumen yang disampaikan tidak mengandung sara, tidak merendahkan, menghina, tidak menjurus ke arah negatif, dan lain sebagainya. Keempat, peserta mematuhi batas waktu yang telah ditentukan. Kelima, peserta tidak menyela pada saat pernyataan peserta lain menyampaikan argumennya. Terakhir, simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara setiap tim untuk Selanjutnya, saya persilahkan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalan untuk setiap tim adalah 1 menit. Silahkan dimulai dari tim pro. Perkenalkan, saya Ananda Sigita Hairani Putri sebagai pembicara 1 dari tim pro. Perkenalkan, saya Nathanael Rudiadinata sebagai pembicara kedua dari tim pro. Perkenalkan, saya Melisa Sindalestari sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Farel Laksan Diaski Dawanda sebagai pembicara keempat dari tim pro. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalan dilanjutkan oleh tim kontra. Silahkan dari tim kontra memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Baharudin Mami selaku pembicara 1 tim kontra. Perkenalkan, saya Septa Tirta Rahmania selaku pembicara 2 dari tim kontra. Perkenalkan, saya Emira Geizar Putri sebagai pembicara 3 dari tim kontra. Perkenalkan, saya Eva Aili Ramadhani selaku pembicara 4 dari tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Debat Bahasa Indonesia dengan mosi pelaku pelecehan seksual hukuman mati atau kebiri telah dimulai. Penetapan hukuman mati atau kebiri untuk pelaku pelecehan seksual di Indonesia masih belum ditetapkan secara menyeluruh untuk pelaku di semua kalangan. Ada yang mendukung hukuman berat tersebut, namun ada juga yang tidak setuju dengan penerapan hukuman berat tersebut. Hal itu tentunya membuat kita berpikir, apakah hukum Indonesia sudah cukup adil bagi para pelaku pelecehan seksual? Bagaimana pendapat kalian mengenai ini? Dipersilakan untuk tim pro menyatakan pernyataan topik dalam waktu 3 menit. Pembicara 1, saya persilahkan. Siap, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pembicara 1, perkenalkan saya Ananda Savita akan menyampaikan argumen dari tim pro. Kekerasan seksual terhadap korban harus mendapatkan beberapa penanganan ataupun sanksi secara tegas. Beberapa peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pelecehan seksual harus ditegakkan di lingkungan masyarakat. Karena dapat dilihat dari perspektif korban pelecehan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum. Hukum yang diterapkan Indonesia bagi pelecehan seksual antara lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 28 tentang pemerkosaan dengan hukuman paling lama 12 tahun, Pasal 286 tentang persetubuhan tanpa kesadaran penuh dari korban dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun, Pasal 289 tentang pencabulan dan kesusilaan dengan ancaman 9 tahun penjara. Hukuman kebiri dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena hukuman kebiri bersifat tidak permanen. Efek dari suntikannya hanya muncul selama 3 bulan. Serta pelaku akan terus dipantau oleh tenaga profesional dari kementerian yang menangani agar efek dari suntikan tersebut tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya. Hukuman kebiri, khususnya kebiri kimiawi, dapat diterapkan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual maupun pedofilia di Indonesia. Hukuman tersebut efektif mengurangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan pemerkosaan. Baik, terima kasih. Demikian tadi pernyataan penyampaian topik dari tim pro. Selanjutnya kami persilahkan dari pembicara 1 tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bri Budiarta N. Setipu menyebut ada peningkatan tren kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam kurun waktu 2019 sampai 2021. Apakah hukuman maksimal kebiri dapat menyelesaikan kasus pelecehan seksual? Kami nyatakan tidak.
Perkenalkan, saya Baurina Mami selaku pembicara 1 tim kontra dalam mosi pelaku pelecehan seksual tidak setuju dengan argumen tim pro. Kami tidak setuju dengan hukuman maksimal kebiri kimia karena yang pertama tidak menjamin pelaku jera, dan para ilmuwan seperti dokter dan juga Komnas Perempuan menentang atas hukuman kebiri tersebut. Kedua, tidak menjamin pelaku kehilangan atau berkurangnya nafsu. Yang ketiga, efektivitas kebiri kimia pada turunnya angka kekerasan seksual belum terbukti. Yang keempat, kebiri kimia tidak bisa dilakukan untuk semua pelaku, contohnya pelaku masih di bawah umur. Kita harus berpikir keadilan terhadap anak atau perempuan yang sudah menjadi korban. Sejauh mana program pemulihan terhadap korban itu sudah dilakukan. Menghukum pelaku boleh, tapi memaksimalkan agar korban bisa pulih itu bukan hal yang mudah. Pelaku dikebiri, masalah selesai. Bukan begitu, tetapi di Indonesia justru lebih kepada menghukum pelaku, namun kurang memberi perhatian kepada upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban. Dalam argumen tim kontra lebih setuju hukuman maksimal mati kepada para pelaku kejahatan seksual. Adanya hukuman maksimal mati adalah untuk memberikan efek jera supaya tidak timbul atau muncul penjahat potensial, sehingga tujuan hukum pidana bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penyampaian pernyataan topik dari setiap tim telah dipresentasikan masing-masing tim. Selanjutnya, dalam waktu 5 menit, setiap tim dipersilahkan mengomentari argumentasi tim lain dan memperkuat pendapat timnya masing-masing. Silahkan dari tim mana yang akan menyampaikan terlebih dahulu. Baik, silakan tim Pro. Terima kasih. Saya selaku pembicara kedua, saya tetap memperkokoh argumen kami, di mana hukuman kebiri ini lebih baik dibanding hukuman mati. Hukuman mati bagi pelaku seksual hanya akan membawa dampak buruk bagi kehidupan sekitar, karena bisa saja orang yang masih terlibat atau keluarga pelaku mendapat bulian dan menilai bahwa orang tersebut berhak mendapat kejahatan juga. Kebiri kimia terbukti efektif dalam menangani kejadian kejahatan seksual, seperti yang dilakukan oleh negara Amerika terhadap 48 orang pria dengan perilaku seksual menyimpang. Dengan memperlakukan kebiri kimia 1 tahun kepada 48 orang tersebut, pengaruh positif terlihat dari 40 orang. Hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan juga ada yang mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi kita. Memang sudah diatur bahwa pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, berarti memang tidaklah berlebihan jika pihak yang menolak hukuman mati karena bertentangan dengan konstitusi. Terima kasih. Baik, silakan dari tim kontra untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sabita Tirta Rahmania selaku pembicara 2 dari tim kontra, menolak pernyataan dari tim pro. Hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlaqan hak asasi manusia. Jika kita membicarakan tentang hak asasi pelaku, kita juga harus memperhatikan hak masa depan korban yang telah dirampas oleh pelaku pelecehan seksual juga harus diperhatikan. Jika kita memberikan hukuman kebiri kimia, apakah Anda tidak memikirkan jangka panjang yang akan diderita pelaku? Jika dikebiri kimia bisa jadi pelaku tersiksa, sama saja kita menyiksa pelaku seumur hidupnya dan bisa juga menimbulkan balas dendam kepada korban. Terima kasih. Izin menyanggah apa yang disampaikan oleh pembicara 2 tim kontra. Diterima. Perkenalkan, saya Melisa Sindawastari sebagai pembicara 3 tim pro tidak setuju dengan pendapat pembicara 2 tim kontra. Kenapa? Karena hukuman kebiri sendiri memiliki dampak positif sebagai berikut. Meski obat yang digunakan untuk kebiri kimia bila digunakan dalam jangka panjang bisa berakibat buruk, namun obat-obatan itu sebenarnya juga bermanfaat sebagai terapi hormonal untuk sejumlah penyakit tertentu, salah satunya dalam pengobatan kanker prostat. Hal positif dari kebiri kimia ini bisa membuat aktivitas seksual menjadi normal bagi pelaku pelecehan seksual jika disertai dengan psikoterapi. Karena itu, beberapa negara telah menggunakan kebiri kimia tidak sekedar sebagai hukuman semata, tetapi juga untuk mengendalikan hasrat seksual pelaku pelecehan seksual. Terima kasih. Interupsi. Perkenalkan, saya Emira Kaidar Putri sebagai pembicara 3 dari tim kontra. Saya keberatan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara 3 tim pro.
Dalam konteks hal positif dari kebiri kimia ini bisa membuat aktivitas seksual menjadi normal bagi pelaku pelecehan seksual jika disertai dengan psikoterapi yang disampaikan tadi. Apakah bisa mengurangi kasus pelecehan seksual? Tentu tidak. Karena dengan normalnya sang pelaku bisa jadi akan terus mencari mangsa dan korban akan semakin banyak. Jerakah pelaku? Tidak. Pelaku bisa saja nekat hingga ingin melecehkan korban lagi dan membunuhnya karena tidak terima dengan hukuman kebiri tersebut. Dan juga hukuman mati memberikan efek jera yang juga berpengaruh pada pelaku kekerasan seksual lainnya. Dan tindakan ini sebanding dengan penderitaan korban. Tentunya dengan kondisi kasus pelecehan dan dengan bukti yang jelas. Dengan begitu, hukuman mati adalah pilihan terbaik bagi pelaku. Terima kasih. Izin menyangka apa yang telah disampaikan oleh tim kontra pembicara 3. Silakan. Kenalkan, saya Farel Lakson Deski Dawanda selaku pembicara 4. Masih tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara 3 tim kontra. Hukuman mati sendiri dalam kasus pelecehan seksual belum ada di Indonesia. Tetapi dalam hal kebiri kimia, hukum kebiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak PP 70 tahun 2020. Hukuman mati sendiri juga menentang hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan oleh pembicara 2 tim pro tadi. Terima kasih. Izin memberi sanggahan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Eva Laili, masih tidak selaku pembicara 4 dari tim kontra. Kami tetap berpendapat hukuman mati lebih baik daripada hukuman kebiri. Kenapa? Karena hukuman maksimal mati itu sendiri tentunya terdapat bukti-bukti yang kuat. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang amat serius dan diperkuat oleh pasal 81 ayat 1, 3, dan 5. Juga pasal 76D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga pasal 65 ayat 1 KUHP. Sesuai pasal di atas, pelaku dinyatakan bersalah secara hukum. Yang mendapatkan kekerasan seksual tidak hanya perempuan saja. Pria dewasa juga bisa menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Karena korban kekerasan seksual juga mengalami trauma seumur hidupnya. Maka dengan adanya hukuman mati, saya rasa setimpal dengan apa yang dialami korban. Pelaku juga telah merampas hak asasi milik korban. Dengan itu seharusnya hukuman mati juga tidak bertentangan dengan hak asasi pelaku. Terima kasih. Interupsi. Silakan. Tadi kan pembicara 3 dalam tim pro mengatakan bahwa ada dampak positif untuk obat kebiri kimia. Tetapi tidak semua pelaku mengalami pengobatan kanker prostat dan bisa jadi menimbulkan penyakit lain. Jika iya, siapa yang akan menanggungnya? Izin menambahkan, efek dari kebiri kimia untuk jangka panjang untuk pria tidak hanya dalam segi positif, ada juga dalam segi negatif dan cukup banyak. Yang pertama, osteoporosis. Yang kedua, disfungsi ereksi. Yang ketiga, ukuran testis atau penis akan menyusut. Yang keempat, anemia. Memang efek yang akan diberikan itu tidak permanen jika obat-obatan dari kebiri kimia diberhentikan. Tetapi kebiri harus melakukan suntikan secara rutin dan memberikan obat-obatan secara rutin selama 3 bulan sekali agar efek dari kebiri tidak hilang. Dan juga kita harus memikirkan dalam segi biaya. Jika terus akan selalu kebiri disuntikan secara rutin selama 3 bulan, siapa yang akan menanggung biayanya? Apakah negara atau dari pelaku tersebut? Terima kasih. Interupsi. Silakan. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sama dengan menyiram air saat kebakaran api padam, tetapi sumbernya bisa timbul lagi sewaktu-waktu. Jika disamakan dengan Arab, Indonesia salah menerapkan sistem hukuman mati. Kenapa? Karena dari Indonesia menerapkan hukum konstitusi, sehingga hukuman mati kurang efektif karena hukuman tersebut dalam hukum Islam bukan hukum konstitusi.
Terima kasih. Izin menambahkan, kebiri itu hanya sanksi atau hukuman untuk membuat pelaku jera dan menurunkan libidonya, sehingga banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dapat diminimalisirkan dengan dilakukannya kebiri kimia. Terima kasih. Baiklah, untuk hasil debat kali ini, tim pro menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia lebih efektif, dan tim kontra menyatakan bahwa hukuman mati lebih membuat pelaku jera. Kita ambil kesimpulan, untuk hukuman maksimal dalam kasus ini adalah hukuman mati. Tapi kita lihat seberapa berat kasus pelecehan tersebut. Jika pelaku sudah berulang kali melecehkan seseorang, maka dijatuhkan hukuman mati, tetapi dengan syarat pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dengan cara: pertama, jika korban sampai hamil, maka harus bertanggung jawab setidaknya sampai hal materi anaknya lahir. Kedua, jika korban tidak hamil, pelaku harus mempertanggungjawabkan setidaknya dalam hal materi, juga untuk pemulihan kesehatan mental maupun fisik korban dan perbuatan pelaku. Ketiga, apabila ada korban yang meminta pertanggungjawab kepada sang pelaku, maka pelaku langsung divonis hukuman mati. Dalam hukuman mati ini, pelaku tidak langsung divonis mati, tetapi diberi waktu beberapa tahun di dalam penjara. Apabila sanak pelaku bertaubat atau melakukan hal baik, maka hukuman penjara dibatalkan dan diganti hukuman penjara seumur hidup. Demikian hasil debat kita hari ini. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap sejua, mari kita selalu jaga persatuan dan kesatuan kita. Saya Onen dan Nisa, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.